Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Saya hormati para sesepuh bini sepuh, para alim, para ustaz yang saya hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur Bapak Eko Sutanto dan juga seluruh pengurus, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur memuji Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas kenikmatan yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga kita terus diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat pada Rasulullah biqaulina Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan mengkaji surat At-Tin. Melanjutkan, kemarin kita sudah menyelesaikan surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Hari ini kita masuk surat At-Tin. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan petunjuk darinya untuk menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ingin mengulangi setiap pembahasan dalam kajian ini, kita rekam untuk kajian kita dan bisa dinikmati ulang di channel YouTube Ngaji Fuadi yang linknya biasanya kita share juga di grup kajian. Baik, mari kita baca surat At-Tin bersama-sama terlebih dahulu. Kita ta'awudz basmalah lalu baca surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, kita ulangi lagi tapi dengan membaca menggunakan metode Al-Fuadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Wat-tini, demi buah tin.
Wazaituni, dan buah zaitun. Wa turi sinina, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladi, dan demi ini negeri, al-amini, yang aman. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar telah menciptakan siapa kami, al-insana, pada manusia, fi ahsani taqwimin, dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu, kemudian mengembalikan siapa kami, hu, padanya, asfala safilina, pada tempat terendah orang-orang yang rendah. Illalladzina, kecuali orang-orang, amanu, yang beriman siapa mereka, wa amilu, dan mengerjakan siapa mereka, as-solihati, pada kebaikan-kebaikan. Falahum, maka adalah bagi mereka, ajrun, bahwa ada pahala, ghairu mamnunin, yang tidak putus-putus. Fama, maka bahwa apa, adalah yukadzibuka, menyebabkan mendustakan apa, maka padamu. Kita ulangi, yukadzibuka, diulangi fama ya. Fama, maka bahwa apa, adalah yukadzibuka, menyebabkan mendustakan apa, maka padamu, ba'du, setelahnya, bidini, terhadap hari pembalasan. Ya, jadi di sini nanti maka apa, ya, yang sesuatu itu, ya, maka sesuatu apa, yang sesuatu itu menyebabkanmu mendustakan terhadap hari pembalasan, seperti itu nanti, ya. Diulangi sekali lagi, monggo. Fama, maka bahwa apa, adalah yukadzibuka, menyebabkan mendustakan apa, maka padamu, ba'du, setelahnya, bidini, terhadap hari pembalasan. Alaisa, apakah tidak ada, siapa, Allahu, Allah. Jadi laisa ini temannya kana, ya. Jadi isimnya laisa itu seperti isimnya kana, dibaca apa atau siapa. Diulangi, alaisa, apakah tidak ada, siapa, Allahu, Allah, bi ahkamil hakimina, adalah yang paling adil di antara para hakim. Gitu ya. Dan nanti apakah tidak ada ini menjadi apa? Bukankah. Ini kalau di Indonesia kan jadi apa? Bukankah. Mengapa kok kita jadi ribet? Karena kita penggal di sini a-nya maknanya apakah, laisa tidaklah. Jadi apakah tidak ada, siapa, Allahu, Allah. Maknanya kalau di Indonesia kan menjadi apa nanti? Bukankah Allah adalah yang paling adil di antara para hakim. Kita baca sekali lagi, alaisa, monggo. Apakah tidak ada, siapa, Allahu, Allah, bi ahkamil hakimina,
adalah yang paling adil di antara para hakim. Monggo kita terjemah pelan-pelan. Monggo. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri ini yang aman. Diulangi monggo. Dan demi negeri ini yang aman. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami mengembalikannya pada tempat terendah orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putus. Maka apa yang menyebabkanmu mendustakan terhadap hari pembalasan setelahnya? Ini dibuang. Setelahnya niki napa? Setelah datangnya bukti. Nanti kita jelaskan, ya. Diulangi monggo. Maka apa yang menyebabkanmu mendustakan terhadap hari pembalasan setelahnya? Setelahnya niki napa? Nanti kita bahas. Bukankah Allah adalah yang paling adil di antara para hakim? Baik, sudah baca, monggo dilatih membaca menggunakan Al-Fuadi, kemudian menerjemahkan. Monggo. Baik, sampun ya. Monggo kita masuk ke tafsir dan tadabbur ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin. Wazzaituni dan buah zaitun. Waturi sinina dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladi dan demi ini negeri al-amini yang aman. Untuk yang belajar nahwu, wawu huruf qasam hanya yang pertama, wawu yang kedua, ketiga dan keempat ini wawu napa huruf ataf, menghubungkan kalimat yang kedua kepada kalimat yang pertama. Maka di sini makna demi-deminya ini karena penyambungannya. Baik, watini demi buah tin, wazaituni dan buah zaitun. Di sini ragam penafsiran ulama banyak sekali, tapi yang paling masyhur bahwasanya buah tin dan zaitun itu merujuk kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Itu yang paling masyhur. Kemudian waturi sinina demi gunung Sinai, ini merujuk kepada Nabi Musa, karena tempat menerima wahyu Nabi Musa itu di gunung Sinai. Wahadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini menunjuk kepada Makkah. Berarti ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menerima wahyu dan beliau hidup di Makkah. Ada penafsiran itu di kitab Mahasinut Ta'wil, itu karya Imam Al-Qasimi. Beliau ini menafsirkan wattini wazzaitun, at-tin ini sebagai apa yang disebut dengan pohon ara. Pohon ara. Nah, tin ini
itu beliau sebutkan sebagai tempat kemunculan atau tempat keberadaan atau yang dipakai seperti apa oleh si Buddha. Nah, jadi tin itu adalah terkait dengan sinten berarti Buddha menurut siapa? Al-Qasimi di dalam tafsir Mahasinut Ta'wil. Dengan sekian penjelasannya beliau menduga bahwasanya tin ini terkait sinten Buddha meskipun tidak termasuk di dalam 25 nabi yang wajib diketahui, tapi beliau dengan sekian analisanya menyatakan seperti itu. Zaitun ini nabi sinten? Isa. Nah, kalau benar penafsiran beliau berarti 4 sumpah ini terkait dengan agama-agama yang sampai sekarang itu terbanyak pengikutnya. Berarti tin niku agama no? Buddha yang memang kita kenali itu termasuk ajaran di luar Islam tapi yang masih bertauhid. Dia mengakui sinten Tuhan yang esa ya. Jadi Buddha Gautama itu bukan Tuhan, itu ajaran mereka ya. Zaitun berarti agama Nasrani atau Kristen ya, yang sekarang juga banyak pengikutnya. Turisin berarti agama apa? Yahudi. Wa hadzal baladil amin agama Islam. Berarti ini 4 agama yang berpengaruh kalau benar tafsiran dari Al-Qasimi di dalam karyanya Mahasinut Ta'wil. Atau kalau kita tidak menggunakan itu, ini dijadikan satu, watini wazaitun berarti ini terkait dengan Nabi Isa, berarti Nasrani, ini Yahudi, dan ini agama Islam. 3 agama yang disebut sebagai agama samawi, agama yang berasal dari langit, dari Allah. Ada juga yang menyebut wati ini mengkaitkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, apapun penafsirannya, tapi yang paling mudah ini kita tafsirkan bahwa ini adalah menyebut simbol-simbol yang membuat kita ingat terhadap ajaran-ajaran yang telah Allah sampaikan melalui para nabinya. Yeah. Ada penafsiran lain bahwa watini wazaitun ini terkait dengan kemanfaatan buah itu yang begitu luar biasa. Zaitun kita tahu sekarang itu diakui oleh semua keilmuan, bahwasanya ini satu buah yang minyaknya itu sekarang top sekali, diakui top sekali. Tin juga begitu, ini banyak sekali manfaatnya. Kalau zaitun di dalam Al-Quran itu disebut sebagai syajaratim mubarakah, jadi satu pohon yang diberkahi, maksudnya banyak sekali manfaatnya. Apapun itu ya, yang paling enak ini adalah kita tafsirkan simbol penyebutan ajaran yang telah Allah berikan melalui sinten para nabi-nabi. Itu mungkin penafsiran yang paling mudah. Berarti watini wazaitun kita gampang saja kita mengingat ini tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Waturisin kita mengingat tentang ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa hadzal baladil amin terkait ajaran Islam. Lah kalau mengacu kepada 3 ini tadi, itu ternyata ada ulama yang meneliti itu hampir sama, mirip, ada kemiripan dengan sumpah yang Allah buat yang sampai sekarang masih ada di perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama Allah juga bersumpah tapi dengan istilah lain, yaitu menyebut tempat menyebut tempat demi ini tadi Gunung Sinai demi Gunung Sinai, kemudian demi tadi buah tin dan zaitun, kemudian Allah menyebut Makkah itu kalau di perjanjian lama menurut yang meyakini ini adalah Gunung Paran. Gunung Paran itu diistilahkan adalah tempat Nabi Ibrahim menaruh istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Berarti itu mana? Makkah. Lah, ini Gunung Paran itu di dalam perjanjian lama disebut demi Gunung Sinai dan demi Gunung
Paran. Gunung Paran ini berarti ya Makkah. Berarti kalau memang benar penafsiran itu, sumpah ini sejalan atau mirip dengan sumpah yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, yang sampai sekarang masih ada sumpah itu. Intinya berarti kita mengingat ini sebagai ajaran yang Allah berikan kepada para nabi. Lah demi itu semua. Nah, sekarang begini, saya mau menjelaskan terkait dengan sumpah. Kalau manusia bersumpah, itu tidak boleh menyebut kecuali hanya Allah. Ya, hati-hati. Banyak orang itu yang merasa itu benar bahwa padahal itu salah. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Ya, demi Allah, demi Rasulullah itu tidak boleh. Hanya demi Allah saja. Mengapa? Karena di dalam kitab bersumpah, itu sumpah itu fungsinya apa? Untuk meyakinkan mitra bicara kita bahwa yang kita katakan ini benar. Dengan satu rasa bahwa kalau tidak benar, saya bersumpah demi dia, dia bisa mengutuk saya. Lah, dia yang bisa mengutuk kita itu hanya Allah. Ya, makanya sumpah manusia hanya boleh dengan Allah, tidak boleh bahkan dengan para nabinya pun tidak boleh. Jadi ada orang yang menyatakan nuwun sewu ini tidak boleh. Ya, demi Allah, demi Rasulullah itu tidak boleh, demi Allah saja atau seperti itu. Terus kemudian, lah mengapa kalau Allah kok sumpahnya menggunakan makhluk-makhluknya? Ada yang menjawab, ya Allah terserah Allah, tapi itu kurang memuaskan. Mungkin bisa dijawab seperti ini, mengapa Allah sumpahnya dengan makhluknya? Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu kurang lebih mungkin seperti ini. Ketika misalkan saya menyatakan, Pak Husnun kayaknya ada di Anur. Pak Husnun itu ada di Anur. Wong motornya ada di depan kok. Itu ya. Pak Husnun itu ada di Masjid An-Nur. Wong motornya parkir di depan. Ketika saya ngomong Pak Husnun ada di Masjid An-Nur, dengan saya tambahi wong motornya ada di depan masjid, itu lebih kuat mana? Lebih kuat ketika saya nyatakan ada argumentasinya. Lah, kurang lebih sumpah Allah itu adalah argumentasi terkait informasi yang akan disampaikan. Makanya kemarin kita hubungkan ketika Allah bersumpah misalkan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ini pasti terkait dengan informasi yang akan disampaikan setelahnya. Nah, ini nanti kita akan berupaya untuk menghubungkan apa hubungan sumpah Allah di sini dengan informasi yang Allah akan sampaikan. Informasinya bagaimana? Laqad khalaqna. Sungguh benar-benar. Ingat di sini ada laqad, berarti ada sungguh, ada benar-benar. Ini menunjukkan benar-benar Allah meyakinkan kepada siapa yang diajak bicara ini, yaitu kita yang baca Al-Quran, untuk meyakini bahwa apa? Kami. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ketika Allah menyebut dirinya dengan kami, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia untuk menunjuk satu pihak tapi yang agung. Satu pihak tapi yang agung, mengagungkan dirinya, atau menunjuk kepada banyak orang. Lah, dalam konteks ini banyak penafsir yang menyebut ketika Allah menyebut na, dirinya disebut na, berarti Allah sekaligus melibatkan makhluk di dalam prosesnya. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar telah menciptakan siapa kami. Kita tahu al-insana pada manusia, penciptaan manusia Allah sebagian besar melibatkan ayah dan ibunya. Yang tidak itu ya hanya Nabi Adam tok, yang tidak ya, Nabi Adam tok. Hawa sama istrinya itu juga yang nggak begitu melibatkan Adam. Tapi keturunannya sampai ke bawah, minimal Isa itu masih melibatkan sinten? Ibunya. Nah, ini berarti makna dari laqad khalaqna, sungguh telah menciptakan siapa kami, al-insana pada manusia, fi ahsani taqwim. Taqwim itu dari kata-kata koma. Koma maknanya berdiri tegak.
Salat itu dilaksanakan dengan sempurna, perintahnya napa? Wa aqimus shalah. Nah, takwim itu suatu penyusunan yang di situ terjadi napa? Kesempurnaan. Ya, takwim itu suatu bentuk atau suatu penyusunan, lebih tepatnya napa? Suatu penyusunan yang itu terbentuk napa? Kesempurnaan. Jadi fi ahsani takwimin, dalam sebaik-baik susunan yang sempurna atau sebaik-baik penyusunan yang memunculkan apa? Kesempurnaan. Nah, dari sini kita ketahui ada mufassir yang menyebut terkait dengan kata insan. Kata insan ketika sudah diberi al di depannya berarti menunjuk kepada jenis manusia, bahwa manusia berarti di sini diciptakan dalam sebaik-baik penyusunan yang memberikan apa? Kesempurnaan. Maka kesempurnaan manusia bukan hanya dalam fisiknya, tapi juga di dalam psikis, kejiwaan, juga dalam sisi spiritual. Lah ini terkait dengan ayat di surat sebelumnya bahwasanya manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sudah ada kesempurnaan di situ, Allah mengilhamkan sisi kebaikan dan sisi keburukan. Dari mana munculnya sisi kesempurnaan ini? Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat penciptaan, munculnya kesempurnaan itu, kesempurnaan fisik dihimpun di dalam rahim seorang ibu, kemudian kesempurnaan spiritual muncul ketika nopo? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh dariku. Jadi ada satu ruh yang itu dinisbatkan kepada sumbernya dari Allah. Ruh inilah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Ini yang membuat manusia kemudian menjadi napa? Ahsani takwim. Jadi kesempurnaan manusia bukan hanya kesempurnaan bentuknya, tapi kesempurnaan manusia itu ketika setelah bentuknya tersusun dengan lengkap, Allah tiupkan apa? Ruh di dalamnya. Nah, disinilah manusia menjadi sangat apa? Sempurna. Karena tidak ada makhluk di bumi ini, ya, di bumi ini yang sesempurna manusia dengan modelnya fi ahsani takwim. Nah, terus kemudian summa radadnahu. Perhatikan, sering saya sampaikan di sini ada summa. Summa itu berarti ada jeda waktu, ya. Kalau ada summa berarti ada sesuatu yang itu jedanya cukup lama. Summa radadnahu, kemudian mengembalikan siapa? Kami, hu, padanya manusia. Kemudian manusia itu kami kembalikan. Ingat, di sini yang mengembalikan siapa? Kami. Kami berarti Allah sekaligus apa tadi? Melibatkan makhluknya. Mengembalikan manusia asfala safilin, pada serendah-rendahnya orang-orang yang rendah atau serendah-rendahnya posisi. Maksudnya bagaimana? Jadi rodda itu mengembalikan. Misalkan begini, ini ada handphone di atas meja, saya ambil, nah, kemudian saya taruh lagi, ini namanya rodda, mengembalikan ke posisi semula. Manusia awalnya itu disebut oleh Al-Quran khalaqanal insan, itu ada yang mimma immahin, dari air yang sangat hina, ada min sulalatin min tin, macam-macam yang intinya itu merujuk kepada nopo? Tanah yang kotor niku, rendah, terus kemudian atau air yang hina, merujuk kepada itu. Nah, ini berarti menunjuk keaslian manusia. Lha kula panjenengan nuwun sewu, berasalkan dari air yang sangat hina itu. Air itu begitu menjijikkannya, ya kan? Nah, itu namanya asfala safilin, ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan unsur ruhani yang menyempurnakan tadi, kok itu kita tinggalkan, maka manusia akan kembali kepada kerendahan posisi aslinya yang dia sangat rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, oleh karena itu ini satu saja yang dikecualikan di sini. Siapa? Apa tindakan yang bisa kita lakukan agar kita tidak kembali kepada posisi semula? Yaitu jika kita memelihara ruh kita. Dengan apa caranya? Illalladzina amanu, kecuali
orang-orang amanu yang beriman. Siapa mereka? Setelah beriman tidak berhenti beriman, kemudian apa? Wa amilus sholihat, dan mereka mengerjakan apa? Kebaikan-kebaikan. Di sini kita yang pertama adalah terkait dengan amanu, keimanan. Ketika kita mengatakan sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya, maka kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang tepat, kata-kata yang sesuai. Tapi ketika sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu kita menyebutnya kata-kata kosong. Misalkan meja ini warnanya apa? Putih. Kok ada orang menyebut meja itu biru gitu, meja itu hijau, itu berarti dia tidak mengatakan sesuai dengan faktanya yang sebenarnya, ya. Lah, fakta yang paling fakta di alam semesta ini siapa? Bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Maka kok ada orang tidak mengatakan itu, berarti dia telah berdusta. Paham ya? Kok ada orang mengatakan bahwasanya ada pencipta lain selain Allah atau tidak ada pencipta, berarti dia pembohong karena berkata tidak sesuai dengan faktanya. Itu adalah fakta terbesar, ya. Jadi fakta terbesar di alam semesta ini apa? Bahwa semua yang ada ini bukan sesuatu yang mampu memunculkan wujudnya. Buktinya apa? Kalian sendiri. Nah, Allah tadi laqad khalaqna, kami menciptakan manusia. Lah, berarti kita sendiri ini menjadi bukti. Apakah kita menjadi pencipta diri kita? Kan tidak. Orang tua kita bahkan juga bukan merupakan pencipta kita, ya kan? Nah, berarti keberadaan diri kita ini menjadi bukti bahwa ada sang pencipta. Lah, orang yang tidak mengatakan seperti itu berarti dia pembohong. Lah, orang yang mengatakan dengan benar seperti itu diistilahkan dengan amanu. Meskipun dia tidak mengetahui proses penciptaannya, tapi dia meyakini dengan bukti yang ada bahwasanya dia diciptakan oleh Yang Esa. Maka Allah kemudian di dalam Al-Quran memberikan banyak bukti yang itu memberikan kita petunjuk betapa ini semua harus ada penciptanya. Contohnya misalkan bukti yang disampaikan di dalam Al-Quran, misalkan, loh kok bisa ada yang kalian sembah selain Allah? Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Itu contohnya Al-Quran ngasih. Kok bisa kalian mengatakan ada ilah, ada Tuhan selain Allah? Kalau ada ilah selain Allah, pasti hancur ini. Nah, itu namanya bukti secara akli. Bukti secara akli kalau kita nyatakan iya ya. Kalau misalkan ada penguasa selain Allah, pasti tidak akan harmonis. Pasti kehidupan tidak akan harmoni. Tapi kita lihat sampai sekarang kehidupan harmoni berjalan. Maka sumpah-sumpah yang sebelumnya tadi itu membuktikan demi malam demi siang. Kita ketahui malam siang berjalan begitu terus, itu berarti harmoni. Itu harus dijaga oleh satu pihak yang mutlak kekuasaannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan nalar itu dengan keimanan kita, maka kita kemudian menjadi membenarkan fakta hakiki tadi. Contoh yang sering saya sampaikan, kula panjenengan lahir dari seorang ibu, nggih napa mboten? Panjenengan tahu ibunya siapa? Ayo. Kalau ibunya siapa? Mungkin kita akan melihat, oh ya saya tahu ibu saya namanya ini. Oke, ibu dalam posisi dia yang melahirkanmu. Apa kita pas waktu lahir terus ngintip, oh ini ibu saya, gitu kan? Nah, enggak boten sih. Artinya kita tidak benar-benar tahu. Kalau ibu yang melahirkan saja kita tidak tahu, apalagi ayah yang menyemburkan. Tambah malah enggak tahu lagi. Ya kan? Berarti kita sebenarnya kan tidak mengenali siapa ayah kita, siapa ibu kita. Tapi terus kemudian ada orang-orang yang hadir, kemudian dia menyayangi kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita mengatakan, itu ayahmu, itu ibumu. Akhirnya kita percaya kepada itu. Ada orang yang aku ini ayahmu.
Apa kita benar-benar tahu dia yang melahirkan kita, dia yang menyemburkan? Kan tidak tahu. Tapi kita kemudian percaya. Dari mana kok percaya? Adanya bukti-bukti. Karena selama ini dia yang mengasihi saya, dia yang menyayangi saya, dia yang menyekolah. Nah, ini namanya bukti. Ini orang yang bisa saya percaya. Maka demikian pula Allah. Kita tidak pernah tahu proses penciptaan kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menciptakan kita, tapi ini semua sudah menjadi bukti. Nah, maka kita diajak bernalar oleh agama, oleh Al-Quran. Ya, kalau kamu tidak diciptakan, terus kapan kamu menciptakan dirimu sendiri? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu kamu belum sesuatu yang disebut apa-apa? Ya, sering saya sampaikan dalam bahasa saya kelahiran tahun 84, tahun 82 saya di mana? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Bukankah pernah berlalu suatu masa di mana dulu manusia itu bukan siapa? Lam yakun syai'an madhkura. Kalau saya lahiran tahun 84, tahun 82 saya siapa? Saya belum disebut sama sekali, lam yakun syai'an. Terus kemudian kok menjadi ada? Loh, ini kita harus pertanyakan. Gitu, ya? Ini namanya amanu, keimanan. Maka mengapa kok orang kalau tidak beriman kok terus amalnya tidak dianggap? Iya, itu pengakuan yang paling mendasar. Kalau dia tidak mengimani Allah, berarti Allah ya tidak punya kewajiban dalam tanda kutip untuk memberikan balasan kepada dia. Wong dia dari awal mendustakan Allah. Wa amilu, dan karena imannya terus kemudian dia melakukan amal. Ingat, ini untuk yang belajar nahwu di sini pakai wawu. Wawu ini berarti huruf ataf, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang harus sama-sama ada. Berarti tidak bisa amal soleh saja, tidak bisa, harus amal soleh yang didasarkan pada keimanan. Disinilah kalau amal soleh kok tidak didasarkan kepada Allah, itu tidak ada pijakannya. Wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal itu as-solihat, kesolehan. Ya, kesolehan ini menunjuk kepada apa? Bahwa kesolehan itu beragam dan banyak sekali. Maka hati-hati, kecuali yang ada nasnya, kita jangan menentukan satu ibadah. Nah, misalkan waktunya sholat, ya kan? Sholatnya seperti apa? Ya seperti itu. Tapi kita tidak boleh menentukan satu kebaikan itu hanya satu sisi. Misalkan saat ini yang terbaik ngapain? Ya kalau bagi yang nganggur, yang ngaji. Tapi bagi mereka yang bekerja juga baik. Bagi mereka yang punya suaminya perlu dirawat, merawat suami juga baik, merawat orang tua juga baik. As-solihat, kesalehan, ada satu petunjuk juga bahwa kebaikan itu tidak hanya satu sisi. Dia yang bersyukur atas kenikmatan juga baik, dia yang bersabar atas musibah juga baik. Nah, ini ada banyak sisi kesalehan. Orang yang melakukan ini semua, amanu wa amilus solihat, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Ini harusnya satu kalau kita sudah yakin sejak awal falahum ajrun ghairu mamnun, ini sudah harusnya menjadi satu patokan, satu penarik bahwa kemudian kita harusnya istiqomah dalam amal karena dijanjikan pahala yang tidak putus-putus. Wong dijanjikan sembako saja datang, masa dijanjikan pahala yang tidak putus-putus kok tidak datang? Nah, niki aneh ya. Kita ini termasuk orang-orang aneh. Wong jelas-jelas falahum ajrun ghairu mamnun kok tenang-tenang saja ya. Padahal dijanjikan sembako berangkat nih. Lah, maka terus kemudian terjadi keheranan di ujung akhir ayat. Fama. Lalu apa sih? Ma, ini ada ulama yang menafsirkan ya ma itu apa. Kalau kita tafsirkan apa berarti yukadzibu, ini kita harus terjemahkan dengan yang menyebabkanmu mendustakan terhadap ad-din. Ad-din itu maknanya banyak, tapi dalam konteks ini tampaknya yang paling sesuai kalau kita maknai bukan agama tapi hari pembalasan. Loh, kapan hari itu ada orang yang memposting di grup
forum komunikasi masjid itu saya ikut terhenyak juga memposting terkait orang-orang yang dia sebut itu ada sampah masyarakat, gitu ya. Ada sampah masyarakat. Siapa sampah masyarakat? Ya pencuri, peminum dan seluruh orang-orang yang melakukan kriminalitas. Tapi ada sampah negara, ada sampah negara, yaitu orang-orang yang punya posisi-posisi baik, tapi tidak menggunakannya untuk kebaikan, tapi menggunakannya justru untuk keburukan. Kemudian bandingkan, betapa nggak adil. Loh kok saya mencuri saja dihukum, kalian itu menggarong sampai triliunan kok aman-aman saja. Loh, saya nanggepi itu WA-nya panjang tuh, saya baca semua untuk perenungan. Terus kemudian saya mengingat, ya Allah, inilah. Terus saya bikin balasan. Ini justru yang harus menguatkan kita bahwa harus ada maliki yaumiddin. Harus apa? Lah, jadi ketika begini, dari dulu kala hingga akhir zaman, namanya di dunia tidak akan terjadi keadilan hakiki. Ayo, siapa yang bisa menjamin? Jangankan satu negara, satu desa, jangankan satu desa, di keluarga saja, bisakah ada yang menjamin terjadi keadilan yang mungkin betul? Ada ayah yang adil, benar-benar seadil-adilnya, mungkin betul? Kok sulit? Boten mungkin. Keadilan manusia itu hanya keadilan formil, bukan keadilan material. Mengapa? Karena manusia tidak pernah tahu apa yang di dalam hati dan pikiran. Kemarin saya ngisi di Bank Mandiri itu ditanya, Ustadz, gimana ya kita ngatasi tentang, ya Ustaz tahu sendirilah di dunia kerja ini ada politik office. Politik office, jadi di dalam ada orang-orang yang sebenarnya pekerjaannya kecil tapi dicitrakan besar. Ada orang-orang yang sebenarnya tulus dalam bekerja, pekerjaannya besar, tapi karena saking ketulusannya dia tidak dinampakkan. Nah, tadi amal-amal yang sifatnya sir, yang sifatnya itu sir. Nah, silent tadi bahasanya Ustadz Abdul Khalik ya. Nah, ini kalau di dunia yang diapresiasi yang mana? Tadi kita tahu cerita ada orang yang sebenarnya dia melakukan kebaikan, ternyata oleh manusia dianggap apa tadi? Wah, tukang pezina, tukang minum khamr. Padahal sebenarnya melakukan itu mboten. Artinya di dunia tidak akan muncul keadilan. Mengapa? Karena tidak ada hakim yang benar-benar mengetahui, sami'un, alimun, basirun, khobirun, tidak ada. Lah, Allah, kenapa Allah tidak turun tangan? Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini bukan darul jaza, bukan tempat untuk pembalasan, tapi tempat untuk ujian. Maka ketika saya setelah baca itu, ketika kita melihat ketidakadilan di dunia, memang kita harus menggemburkan, harusnya keadilan itu ditegakkan. Kita harus mengatakan seperti ini, innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kita untuk apa? Adil. Tapi ketika ternyata tetap tidak terjadi keadilan, justru kemudian menjadi kita iman. Inilah bukti bahwa nanti harus terjadi keadilan. Ya, nanti harus terjadi keadilan, namanya yaumuddin, apa? Hari pembalasan seadil-adilnya. Karena di dunia tidak akan terjadi itu, maka kita sebagai manusia, kita punya nalar, harusnya nggak boleh ini terjadi, harusnya nggak boleh ini terjadi, harusnya adil. Tapi ternyata di dunia tetap tidak adil. Maka harus ada hari di mana terjadi apa? Keadilan. Paham ya? Jadi kalau terjadi ketidakadilan, kita harus mengatakan harusnya ada keadilan. Nah, kalau tidak ada di dunia, berarti nanti harus ada hari di mana itu terjadi. Disitulah berarti akhirat itu secara akli harus ada. Paham ya? Akhirat itu secara akli harus, karena kalau tidak ada hari akhirat justru tidak terjadi. Maka orang-orang yang ateis, orang-orang yang itu sebenarnya gampang jelaskan kepada mereka. Kamu mengatakan bahwa harusnya itu kehidupan itu harusnya adil, tapi kita lihat dunia itu terjadi
Berarti harus ada hari di mana nanti terjadi, itulah yang kami sebut dengan akhirat. Istilahkan apa dalam bahasa agama, yaumuddin. Loh, ketika kalian melihat ada orang-orang yang nampaknya perbuatannya buruk tapi nampaknya kok senang-senang saja, santai-santai saja. Ada orang-orang yang baik tapi belum mendapatkan apa? Apresiasi. Lah, berarti harusnya ada hari yang nanti itu sesuai amal seseorang dibalas sesuai dengan amalnya. Ya, itu namanya mudin. Maka terus Allah mempertanyakan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ketika manusia ada yang baik, ada yang buruk, tapi ternyata kenyataannya orang yang baik kadang dikuyo-kuyo, orang yang buruk malah dipuji-puji. Terus apa yang membuatmu kok mengingkari bahwa nanti harusnya ada hari pembalasan? Paham ya? Zaman era Rasulullah itu pengikut Rasulullah yang dari golongan hamba sahaya, dari kalangan orang-orang miskin, itu sampai diboikot. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah loh, orang suci, nabi, yang kalau saja beliau minta itu ya dikabulkan oleh Allah. Tapi beliau diuji oleh Allah, diboikot, itu beliau sampai makan rerumputan, nuwun sewu. Sampai makan apa? Rerumputan. Kalau sekarang itu tempatnya di daerah di sekitar Mina. Itu diboikot di arah sana Rasulullah. Nah, dengan para sahabatnya, semua orang nggak boleh melakukan transaksi dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Loh, alangkah beratnya. Lah, ini loh, sementara orang-orang kafir dengan tenangnya di sana menumpuk-numpuk pundi-pundi menyiksa orang-orang yang baik. Lah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini sudah menjadi bukti bahwa apa yang membuatmu kok mendustakan akan adanya hari pembalasan. Ba'du, setelah nyata, setelah adanya penjelasan-penjelasan ini. Ketika manusia dijelaskan ada yang baik, ada yang buruk, lalu apa yang membuatmu kok mendustakan harusnya ada hari apa? Pembalasan. Kalau nggak ada hari pembalasan, ya nggak fair. Berarti hidup ini tidak fair. Adanya hari pembalasan itu membuat hidup ini menjadi fair. Ini kalau dimaknai ma itu apa? Bisa juga ma ini dimaknani siapa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Siapa yang mendustakan terhadap adanya pembalasan setelah jelas bukti-bukti ini. Nah, itu boleh ma ini sebenarnya boleh dimaknai apa? Boleh dimaknai siapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah pemberi hukum yang paling adil? Hukum itu dari kata-kata hak kaf mim. Makna aslinya itu mengacu kepada hal-hal yang sifatnya itu melarang. Hukum melarang terjadinya kemaksiatan. Tali kendali pada hewan itu disebut juga hakamah, ya. Itu berarti sesuatu yang bisa mengendalikan, membuat binatang itu tidak ke arah-arah yang tidak dikehendaki. Nah, hikmah itu sesuatu yang kalau dipahami seseorang akan membuat seseorang itu menjadi bisa melarang dirinya untuk masuk kepada hal-hal yang tidak benar. Ahkamil hakimin itu adalah suatu pengetahuan Allah yang demikian komplitnya karena Allah ini pencipta, yang kemudian membuat Allah ini memberikan hukum sebagaimana mestinya kepada siapapun yang melakukan bi ahkamil hakimin, yang paling benar, yang paling bijaksana di dalam hukumnya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali, sedikit saya tambahkan, beliau merujuk kepada penjelasan terkait dengan qadha dan qadar. Di dalam hadis ada istilah napa? Qadha dan qadar. Qadha menurut Imam Al-Ghazali adalah ketetapan Allah yang telah mutlak terhadap hukum A sampai Z sudah final, atau kita mengistilahkannya dengan sunnatullah. Tradisi Allah dalam menghukumi segala sesuatu itu namanya apa? Qadha.
Jadi ketetapan-ketetapan Allah yang sifatnya sudah final terhadap segala sesuatu. Kemudian ada qadar. Qadar itu adalah realisasi dari ketetapan itu terhadap siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan pengetahuannya. Okay. Itu disebut apa? Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan apa itu qada, apa itu qadar. Lah kemudian kita singkat, ketika terjadi kita menyebut apa? Takdir. Jadi takdir itu adalah ketetapan yang sudah final dari sejak sebelum semua ada, kemudian direalisasikan berdasarkan segala macam variabel yang ada. Misalkan nuwun sewu, saya sekarang di sini ngaji. Ini adalah variabelnya, banyak hal yang bertemu. Napa mawon yang bertemu? Panjenengan sedaya datang. Panjenengan sedaya misalkan di sini ada 70-an orang misalkan. 70 orang ini bisa datang semua ke sini, itu termasuk menjadi sebab saya ngaji. Misalkan saya sudah punya ilmu, kalau jenengan mboten datang, kula tetap ngaji lah kayak orang gila. Lu jenengan datang ke sini juga terkait dengan banyak hal, jenengan selamat di jalan, jenengan ini. Jadi takdir itu sebegitu rumitnya. Saya sampai hadir di sini juga karena mungkin anak saya tidak sakit, istri saya baik-baik saja, ya saya juga tidak kecelakaan. Ternyata ini ribet sekali. Ini juga terkait dengan mic-nya nyala. Pokoknya takdir itu satu, takdir itu adalah himpunan dari segala macam sebab akibat, ya sebab-sebab yang muncul, yang itu semuanya sudah di dalam kendali apa? Qadanya Allah. Qadanya Allah. Terus kemudian direalisasikan dalam bentuk qadar. Maka semua yang terjadi pasti sudah tepat. Pasti sudah apa? Tepat. Makanya termasuk tadi kita hanya harus mengambil apa hikmah di balik itu, karena tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak tepat, karena sesuatu kalau tidak tepat berarti meleset, kalau meleset berarti tidak tepat, karena kalau meleset berarti Allah nanti salah. Ya kan? Tidak tepat. Makanya kalau ada orang kok mengeluhkan keadaannya, itu Allah murka kepadanya, berarti seakan-akan dia menyebut Allah itu tidak ahkamul hakimin. Okay? Bukankah yang paling tepat ketetapannya itu adalah Allah? Terakhir, mengapa kok harus ada surga dan neraka? Itu adalah bagian dari adilnya Allah. Bukankah memang orang jahat itu harusnya dihukum? Bukankah orang baik itu harusnya diberi pahala? Maka kebaikan dan keburukan itu adalah suatu keniscayaan. Pertanyaan yang harus kita hadirkan di dalam diri kita, kita memilih yang mana? Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Kita hubungkan kepada ayat sebelumnya, wa fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Di ujung ayat surat yang lalu Allah mengatakan, kamu kalau sudah selesai bekerja lagi, lakukan kebaikan lagi, lalu berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Mengapa? Karena Tuhanmu sudah memberimu petunjuk melalui para nabi sejak dari dulu. Karena Tuhanmu menyiapkan untukmu yang aman wa amilus solihat, sudah menyiapkan apa? Ajrun ghairu mamnun. Dan kalau kamu tidak melakukan itu, tidak melakukan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka summa radadnahu asfala, maka kamu nanti bisa menjadi kembali kepada kerendahan. Nah, itu semua menunjukkan betapa apa yang ditetapkan Allah itu sudah sangat baik. Pun terakhir, ada satu riwayat yang menyebut kalau setelah baca ayat ini ini kan pertanyaan, bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana, ya? Terus kita langsung harus menjawab begini, nggih leres. Kenapa? Nggih leres. Bala. Kenapa? Bala. Karena di sini pakai laisa, jawabnya bukan pakai naam tapi pakai napa? Bala. Wa ana, monggo, wa ana artinya dan saya, ala dzalika, atas hal itu, bahwa Allah yang paling
bijaksana, minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi. Berarti kita katakan terus nanti bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Monggo bareng-bareng. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi jangan dibaca tok kayak kotes mantra, dipahami maksudnya. Kita merasakan Allah bertanya, bukankah Allah itu hakim paling adil? Terus kita nggih leres, saya bersaksi atas hal itu. Gitu nggih napa? Nggih leres, saya bersaksi atas hal itu. Tapi jangan di Indonesia kan, kalau di dalam sholat batal. Disebut bahasa Arab terus nanti bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tadabbur ayat kita bisa membuat kita mengenali Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.